Kalau ngomongin Gen Z, pasti banyak dari kita yang langsung mikir, anak TikTok, drama, nggak bisa lepas dari HP. Tapi apakah benar Gen Z ini si paling problematik? Atau mungkin kita cuma salah paham? Generasi Z, generasi yang lahir di era digital, sering banget dapat stigma negatif. Dibilang manja lah, terlalu bergantung sama teknologi, sampai bikin pusing generasi di atasnya. Tapi apa iya semua anggapan itu benar? Atau justru ada hal yang lebih kompleks di balik label si paling problematik? Teknologi bikin Gen Z malas? Enggak juga sih. Faktanya teknologi itu kayak pedang bermata dua. Kita nggak bisa menyangkal, Gen Z lahir di zaman serba canggih. Gadget, internet, media sosial, semua itu bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Tapi apakah ini berarti mereka lebih malas atau kurang berusaha? Justru, banyak Gen Z yang pintar memanfaatkan teknologi buat hal positif. Misalnya, mereka bisa bikin bisnis sendiri dari sosial media, atau belajar hal-hal baru lewat YouTube dan platform belajar online. Jadi, teknologi bukan sekedar bikin malas, tapi juga bisa jadi alat produktif kalau dipakai dengan bijak. Ambil saja contoh influencer muda atau konten kreator. Banyak dari mereka yang sukses bikin karir dan penghasilan dari teknologi. Jadi, anggapan bahwa teknologi bikin malas gak selalu benar kan? Gen Z baperan, tapi apa salahnya jadi lebih peduli sama mental health? Nah, ini topik yang sering banget muncul kalau kita ngomongin Gen Z. Banyak yang bilang, generasi ini gampang banget baper, terlalu sensitif, dan gak tahan banting. Tapi kita perlu melihat sisi lainnya. Gen Z adalah generasi yang lebih terbuka soal kesehatan mental. Mereka lebih berani ngomong soal depresi, anxiety, dan burnout, yang dulu mungkin dianggap tabu. Bukan berarti mereka lebih lemah, justru mereka lebih sadar pentingnya menjaga kesehatan mental. Bayangin aja, sekarang makin banyak kampanye tentang self-care dan mental health yang dibawa oleh Gen Z. Mereka tahu bahwa bekerja keras itu penting, tapi nggak harus sampai mengorbankan kesehatan mental. Gen Z sering dianggap cuma ribut-ribut di internet, tapi nyatanya mereka adalah motor penggerak perubahan sosial. Kalau ada satu hal yang nggak bisa kita pungkiri tentang Gen Z, mereka care banget sama isu-isu sosial. Entah itu sosial perubahan iklim, kesetaraan gender, hingga keadilan sosial. Mereka nggak ragu untuk bersuara, bahkan kadang di media sosial terlihat sangat vokal. Tapi bukan cuma ngomong doang, Gen Z juga aktif dalam berbagai gerakan sosial, dari aksi demo, kampanye online, sampai donasi untuk isu-isu kemanusiaan. Jadi meski sering dianggap ribut di internet, mereka benar-benar punya kepedulian dan keberanian buat mendorong perubahan. Lihat aja gerakan Black Lives Matter atau Me Too, atau aksi demo iklim yang banyak diikuti anak-anak muda. Itu adalah bukti nyata kalau Gen Z nggak cuma berisik, tapi juga benar-benar mau membuat dunia jadi tempat yang lebih baik. Tapi di balik semua itu, ada harga yang harus dibayar untuk hidup di era digital. Dan itu nggak murah. Di balik segala kemudahan dan kebebasan yang Gen Z nikmati, ada juga tantangan besar yang nggak bisa diabaikan. Tekanan sosial dari media sosial, keinginan untuk selalu tampil sempurna, hingga kecanduan scrolling. Semua itu jadi masalah nyata buat mereka. Banyak Gen Z yang merasa terjebak di antara harapan sosial dan kenyataan hidup yang nggak selalu sesuai dengan apa yang mereka lihat di internet. Ini bisa bikin mereka merasa tertekan dan bahkan depresi. Data menunjukkan angka kecemasan dan depresi meningkat di kalangan Gen Z. Mereka menghadapi tekanan yang besar untuk selalu produktif, sukses, dan perfect, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Jadi, masih mau bilang Gen Z si paling problematik? Atau mungkin kita yang kurang memahami tantangan mereka? Setiap generasi pasti punya tantangan dan masalahnya masing-masing. Bagi Gen Z, hidup di era digital yang serba cepat dan terbuka memang memberi banyak peluang, tapi juga membawa tekanan tersendiri. Daripada terus-terusan memberi label negatif, mungkin sudah saatnya kita mencoba memahami lebih dalam tentang apa yang dihadapi generasi ini. Karena pada akhirnya, mereka adalah masa depan kita juga. Bagaimana pendapat kalian tentang Gen Z? Apakah mereka benar-benar problematik?
Atau justru mereka adalah generasi yang membawa harapan baru? Share pemikiran kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe jika kalian menyukai pembahasan pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan.